Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan unboxing nih. Ada 4 merpati kolong. Nah, merpati kolong ini adalah merpati yang masih bahan ya. Dan saya beli sebanyak 4 pasang. Sebenarnya masih ada 2 pasang lagi dan 1 jalu. Tapi yang sudah agak ngakak giring di sini yaitu ada 4 jodoh ya. Nah, di sini saya baru pada dikeluarin tuh. Itu juga masih di sana masih ada yang belum dibuka. Nah, ini yang lagi giring itu atau ngangkat giring itu ada 4 pasang ya. Nah, termasuk ada merpati megantritis, terus ada merpati tritis atau tritis hitam nih, terus ada merpati hitam lampik ya tuh. Nah, terus yang satunya lagi yaitu ada tritis tuh, lagi pada dikasih makan ya. Nah, kita review satu-satu merpatinya. Dan jadi untuk teman-teman yang baru gabung, simak terus videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke teman-teman, kita review satu persatu ya, burungnya itu seperti apa, apakah rabanya itu bagus apa enggak ya. Nah, kita review satu-satu. Nah, oke teman-teman, ini merpati yang pertama ya, atau merpati yang warnanya megantritis. Nah, ini sebenarnya udah giring keket, udah mulai masa bertelur tapi belum bertelur ya. Ini udah 3 harian lebih tapi belum ada telurnya, dan ini masih giring cuman gak terlalu keket nih. Nah, kita lihat dari segi paruh ya. Nah, segi paruhnya itu sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Ini paruhnya sedang dan matanya itu warnanya cilak emas nih, matanya cilak emas. Dan dari segi leher tidak terlalu panjang, ini sedang, ideal ya. Nah, untuk dari segi bodi itu agak panjang, bodinya sedang cuman agak panjang nih. Nah, untuk dari segi lar nih, kita lihat larnya nih. Nah, larnya seperti ini nih, lebar panjang. Dan ini juga lar lagi fit ya, atau lar kerja nih. Ini yang sebelah tuh, ini kemarin dilatih patah ya, patah satu, dan niatnya saya akan cabut ketika ini lagi tumbuh ya. Cuman ini belum copot, jadi ini belum dicabut, ini patah nih. Nah, ini lar lagi fit nih. Nah, dari bodinya ya, bodinya dari pegangan itu bagian depan enak banget dipegang, terus bagian ke belakang itu kecil, agak kecil cuman masih berisi. Nah, ini ujung lar sama ujung ekor hampir sama ya, nih panjangnya hampir sama, cuman selisih paling setengah senti tuh. Dan dari kelenturan ekor juga tidak terlalu lentur banget, tidak terlalu kaku, dan sedang. Dan supit udangnya, ini supit udangnya tidak keras ya, lembek, cuman ini apa, celahnya itu tidak terlalu lebar. Nah, kurang lebih setengah senti nih, cuman teksturnya itu agak lembek nih. Oke, ini merpati yang pertama ya, dan kita lanjut merpati yang kedua. Oke teman-teman, ini merpati yang kedua nih, warnanya itu tritis gending ya. Nah, kenapa dinamain tritis gending, itu di bagian sayapnya atau bulu sayap nih, di bagian atas itu ada warna emas-emasan atau warna emas nih. Jadinya kalau di daerah saya itu namanya tritis gending. Nah, kita review dari segi paruhnya ya. Seperti biasa kita review dari segi paruhnya. Ini paruhnya lebih besar daripada yang pertama tadi ya. Ini agak besar sedikit. Dan dari segi matanya sama ya, matanya itu cilak emas nih. Dan dari segi leher ini agak lebih pendek ya dari yang tadi. Ini biasanya mengimbangi dari panjang postur tubuh ya, untuk dari segi leher. Nah, dan untuk dari segi larnya juga lagi lar kerja, cuman ini sisa satu nih, lar sisa satu. Ini larnya lagi kerja, lar kerja nih. Nah, biasanya kalau burung merpati kolong itu larnya itu tidak rapat-rapat ya, ataupun
agak renggang-renggang sedikit. Untuk kelenturan larnya itu lumayan lentur dan tidak terlalu kaku nih. Nah, untuk dari segi bodi lebih kecil dari yang pertama nih. Cuman dari segi pegangan itu masih bagus ya. Masih bagus. Dan untuk supit udangnya ini agak lebih keras dari yang pertama dan lebih rapat, agak rapat dikit. Tapi masih bagus untuk dari segi supit udang. Dan untuk dari segi ekor itu ini soalnya ekornya belum terlalu tumbuh full ya. Ini ekor baru ataupun bulu baru dan belum full. Soalnya baru dicabutin pas waktu merpati ini mabung, jadi belum terlalu full tumbuhnya nih. Ini ekornya tidak terlalu lentur dan tidak terlalu kaku. Nah, ini sedang nih. Oke, ini merpati yang kedua. Oke, lanjut ke merpati yang ketiga ya. Nah, ini merpati yang ketiga nih teman-teman. Nah, ini warnanya itu hitam telampik ya. Nah, ini dia merpatinya. Nih, dari segi paruh agak lebih besar ya, cuman tidak terlalu panjang, cuman agak besar dari yang pertama. Nah, ini paruhnya nih. Dan dari segi matanya itu mata cila jagung ya, bukan cilamas. Ini agak kuning seperti cila jagung. Nah, ini merpatinya nih. Yes, yang sebelah juga tuh. Terus di sini juga ada polet nih. Biasanya merpati telampik itu di bagian atas kepala itu ada polet putih ya di sini. Nah, dan dari segi lar ya, dari segi lar tuh larnya juga lagi fit nih. Larnya fit semua ya. Nih. Terus jumlah bulu putihnya ada 4. Nih, ada 4 dan yang sebelah itu ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, yang sebelah itu ada 7 ya telampiknya. Terus yang sebelah lagi itu ada 4 nih. Dan dari segi bodi ya, bodinya itu lebih kecil dari yang pertama ataupun yang kedua. Ini lebih kecil, cuman bodinya panjang seperti yang merpati yang pertama. Ini bodinya panjang nih. Tuh, panjang cuman agak gede nih. Merpatinya itu agak gede. Dan dari segi ekor juga ini rada kaku ya, rada kaku. Ini biasanya kalau ekornya itu kaku, biasanya bawahnya rada kasar, lumayan kasar. Nah, ciri-cirinya bisa diraba dari segi ekornya. Itu biasanya ketebak merpati turunnya kasar atau tidak. Dan dari supit udang, ini supit udangnya juga lumayan agak kaku, cuman ini celahnya lebih lebar dari yang pertama atau yang kedua. Ini kurang lebih 1 cm. Dan ini supit udang yang paling ideal untuk saya ya. Nih. Nih. Tuh. Oke, kita lanjut ke merpati yang keempat nih. Nah, ini dia merpati yang terakhir ya, yang kita review hari ini. Jadi ini warnanya masih tritis gending ya, ataupun hitam gending. Nih, masih ada warna kemasannya itu disebut gending nih. Yang sebelah. Tuh. Nah, kita review dari segi paruh ya. Nah, ini paruhnya lebih gede dari yang ketiga burung merpati yang tadi di review. Ini paling besar ya. Tuh. Bentuk paruhnya seperti ini. Nah, biasanya kalau merpati kolong emang rata-rata dari segi paruhnya itu agak besar-besar ya, saya amati nih. Tuh, namun tergantung selera masing-masing ya dalam segi memilih ataupun kecocokan paruhnya ya. Jadi tiap penghobi itu pasti berbeda-beda. Ada yang cocok paruh yang gede, ada yang tidak. Nah, untuk dari segi mata itu matanya cila jagung ya. Masih sama kayak yang ketiga tadi, matanya itu cila jagung. Ini matanya bagus nih, bersih ya. Tuh. Yang sebelah juga sama. Oke, dari segi larnya nih ya. Larnya juga masih lar fit nih, masih lar kerja. Nih.
Itu yang sebelahnya nih. Nah, ciri-ciri merpati kolong larnya seperti ini nih teman-teman. Beda dengan merpati tinggan. Nah, jika kalian bandingkan dengan merpati tinggan, itu pasti berbeda jauh dari segi bentuk larnya ataupun sayapnya. Ini sayapnya lebar nih. Nah, biasanya kalau merpati kolong itu terbangnya 3/4. Jikapun ketinggian itu jarang ya yang bakal tinggi banget. Yang dicari paling terbang mentok-mentok 3/4. Ini larnya seperti ini. Nah, dari segi body ini menurut saya yang paling besar ya. Ini bodinya besar nih. Nah, di bagian dada juga besar sampai belakang ya, bulat, bentuknya itu bulat dan kenyal nih. Panjang nih, paling gede, paling panjang nih yang keempat. Nah, dari segi ekornya nih, juga rada kaku dikit, cuman nggak terlalu kaku ya. Ini menurut saya masih sedang lah ini. Nah, biasanya pilihlah ekor merpati yang ngebentuk nyendok gitu ya, jadi ngumpul di tengah-tengah ekornya ataupun numpuk. Nah, itu biasanya merpatinya bagus. Dan dari segi supit udang itu ini teksturnya lembek ya, tidak terlalu keras. Oke, ini sebenarnya mas giring cuman gak terlalu keket. Mau saya tes terbang tapi takut kurang keket, jadi kurang bagus nanti videonya. Oke, dan mungkin cukup sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya seputar burung merpati ya. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.